Baiklah, sini saya akan memberikan tutorial mengenai makro dan juga VBA Excel. Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu Excel. Jadi Excel ini adalah salah satu perangkat lunak buatan Microsoft, yang mana perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mengerjakan perhitungan-perhitungan serta untuk menampilkan data-data baik dalam bentuk grafik. Nah, di dalam Excel ini terdapat fitur yang namanya makro. Makro dan juga VBA ini berguna untuk memudahkan kita melakukan suatu pekerjaan yang sifatnya berulang. Jadi apabila ada pekerjaan yang membutuhkan proses berulang atau proses yang panjang, maka dapat kita sederhanakan dengan menggunakan makro. Yang mana untuk melakukan proses-proses tadi, kita hanya tinggal menggunakan atau menjalankan makro yang telah kita buat. Nah, makro sendiri biasanya terdapat pada tab developer. Nah, untuk beberapa Excel atau beberapa komputer, tab developernya tidak akan tampil secara langsung. Jadi pada laptop atau Excel saya ini belum ada tab developer. Namun, kita dapat memunculkannya secara manual dengan cara kita pergi ke tab file, lalu kita pergi ke bagian option, kita pergi ke customize ribbon. Nah, pada bagian main tab ini ada tab developer. Kita klik centang pada tab developer, lalu kita klik OK. Maka otomatis tab developer akan ditambahkan pada tab ribbon kita. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan VBA Macro Excel dengan memanfaatkan user form. Di sini saya sudah ada contohnya, yaitu form nilai mahasiswa Teknik Industri USU. Nah, di sini form ini berguna untuk mengisi data-data mahasiswa sesuai dengan nama dan juga NIM-nya. Kemudian di sini akan diisi nilai-nilai yang diperoleh selama satu semester, yaitu berdasarkan nilai UAS, UTS, tugas, kuis, dan juga kehadiran. Setelah itu, data-data yang telah kita isi di sini, apabila kita klik input, maka data-data yang ada di sini itu akan dimasukkan di worksheet yang aktif ini. Nama mahasiswa akan terletak pada kolom mahasiswa, nama NIM-nya terletak pada kolom NIM, dan juga sebagainya. Kemudian di sini kan akan ada total daripada nilainya yang dihitung secara langsung dan otomatis. Kemudian dia akan memberikan grade sesuai dengan total nilai yang diperoleh. Yang misalnya apabila dia di atas 80 akan mendapatkan grade A. Sini saya akan memberikan contoh inputnya, misalnya namanya Andika, NIM-nya 20. Nah, pada bagian kehadiran ini, sini saya mengatur supaya kehadirannya itu tidak lebih dari 14. Kenapa? Karena di sini saya mengasumsikan bahwa dalam satu semester itu ada 14 kali pertemuan. Jadi maksimal seorang mahasiswa itu adalah hadirnya adalah 14 kali pertemuan. Saya misalkan isi 14. Lalu kita input, maka dia itu akan langsung di situ. Datanya telah terekam, kemudian apakah Anda ingin menambahkan data baru? Apabila kita ingin menambahkan data baru, kita klik yes. Jika tidak, kita klik no. Kita akan coba klik yes dulu. Di sini apabila ada salah satu dari data mahasiswa yang tidak terisi, misalnya saya tidak akan memilih jenis kelaminnya. Kita klik tombol input, maka dia akan datang message box harap memilih jenis kelamin. Artinya kita diwajibkan untuk memilih jenis kelamin daripada mahasiswanya. Begitu juga apabila kita mengosongkannya, yaitu harap isi nomor induk mahasiswa. Jadi di sini data mahasiswa itu harus benar-benar diisi. Tapi apabila kita tidak mengisi nilainya, dia itu akan dianggap 0. Kita akan input. Nah, itu akan dianggap 0 semua nilai-nilainya tadi. Dan dikasih grade E, gitu kira-kira. Oke, baiklah, saya akan mencoba membuat membuat ulang program yang telah saya buat ini di worksheet baru. Pertama kita buat dulu worksheet baru.
kita pilih blank dokumen. Nah, di sini pertama-tama sekali kita harus membuat sebuah tabel menggunakan atau sesuai format yang telah saya buat ini. Sini saya copy saja, teman-teman bisa sesuaikan nanti. Saya paste. Oke, tampilannya seperti ini ya. Masih belum sesuai dengan yang telah kita buat ini. Nah, yang menjadi membedakan di sini adalah di sini yaitu sudah sebagai table atau header dari table ya. Berbeda dengan ini, yaitu masih sebagai sel biasa saja. Bagaimana kita membuatnya supaya menjadi table? Pertama-tama sekali kita blok bagian daripada sel kita yang ingin kita jadikan sebagai header table kita. Kemudian pada tab home, sini ada format as table. Kita pilih table mana yang kita ingin gunakan. Misalnya saya memilih yang bagian ini. Nah, di sini kan kita ingin menggunakan sel-sel yang kita blok tadi sebagai header dari table kita atau kepala tabel kita. Maka di sini kita centang bagian my table has header. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sel-sel tadi akan menjadi kepala tabel daripada tabel yang kita ingin buat tadi. Kita tinggal sesuaikan ukurannya saja sesuai kebutuhan. Oke, ini kira-kira. Nah, untuk membuat user form tadi, kita pergi ke tab developer, kemudian pada bagian Visual Basic. Nah, yang mana di sini kan ada VBA project contoh.xlsm. Nah, ini adalah contoh yang telah saya tampilkan tadi. Jadi untuk worksheet kita yang baru itu ada di sini VBA project book 2. Nah, di sini kan belum ada user form. Cara kita menambahkan user form adalah pada tab insert. Sini kita klik bagian user form. Nah, di sini akan tampil jendela user form beserta jendela toolbox ini. Apabila jendela toolbox ini tidak tampil, maka kita bisa tampilkan secara manual melalui tab view. Kemudian kita klik toolbox. Nah, sini akan tampil toolbox tadi. Oke, di sini kita akan mendesain user form kita. Saya akan perbesar ukurannya. Kita bisa perbesar secara manual dengan menarik bagian sudutnya. Atau kita juga bisa mengisi pada jendela properti ini seperti tingginya berapa. Misalnya kita buat 600. Kita enter, tingginya akan bertambah. Itu juga dengan width-nya. Kita buat misalnya 500. Nah, dia akan bisa secara otomatis bertambah. Saya akan jelaskan sedikit mengenai propertiesnya. Yang pada bagian name ini adalah nama daripada user form kita. Nama yang akan digunakan pada saat kita mengcoding nantinya. Back color ini adalah warna daripada user formnya. Kita bisa ganti back colornya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya ingin isi sebagai biru seperti ini. Atau kita isi seperti ini saja. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian ada border color, yaitu warna daripada bordernya ini. Nah, di sini kan tidak tampak bordernya karena border stylenya itu adalah 0. Kita bisa buat sebagai 1. Nah, sini bordernya sudah kelihatan ini berwarna hitam. Kita bisa alihkan sebagai 0. Nah, caption ini adalah caption yang ada pada user form ini ketika kita buka nantinya. Kita dapat mengubah captionnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita bisa buat sebagai form nilai. Di sini berubah sebagai form nilai. Begitu juga dengan properties lainnya yang sering kita gunakan. Misalnya fontnya kita bisa ubah. Begitu juga dengan warna fontnya. Dan misalnya di sini ada line, picture, kita bisa tambahkan gambar dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menambahkan, kita akan buat desainnya sama seperti ini ya. Kita tambahkan sebuah label dulu di sini. Kemudian kita kembali ke properties. Kita ingin ubah misalnya adalah yang pertama itu hurufnya. Kita ingin dia itu Times New Roman. Di to bold ukurannya 16. Kita klik OK saja. Nah, sini kan berubah.
Nanti kita ingin ubah captionnya itu pada bagian caption ini, atau bisa kita klik sekali pada text box ini, label ini. Saya ingin ubah form nilai mahasiswa. Nah, kita bisa tulis seperti ini ya, sesuaikan saja. Oke, nah di sini kan dia itu masih berada pada line-nya sebelah kiri. Kita akan lihat line itu tengah. Itu pada text align, pilih yang text align center. Nah, dia kan otomatis ke tengah. Kemudian apabila kita lihat dia ini ada backgroundnya yang tidak sesuai dengan background daripada user form kita. Jadi dia menutupi seperti ini. Apabila kita ingin menggantinya back colornya, yaitu kita pada back style kita buat dia 0 supaya dia sebagai transparan. Nah, dia akan transparan seperti ini. Kita akan coba lihat ya perbedaannya. Apabila kita buat dia itu 1M, kita run. Nah, cara mengerunnya kita klik tombol run di sini. Kita akan coba run bagaimana tampilannya. Jadi akan seperti ini ya. Nah, begitu kira-kira menambahkan label. Kemudian saya akan tambahkan sebuah text box dulu. Kita tambahkan text box di sini. Nah, untuk text box ataupun tombol-tombol lainnya, pada bagian nama saya lebih sering untuk mengubahnya sesuai dengan nama yang lebih mudah kita kenali. Misalnya saya ingin membuat ini sebagai text box nama, maka saya akan membuat namanya itu sebagai nama. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita mengisi codingnya nanti di saat kita buat coding untuk text box nama ini, kita akan dengan mudah mengetahui bahwa variabel daripada text box nama ini apa, yaitu variabelnya nama, begitu. Dan kita ubah dulu fontnya. Kita ubah lagi fontnya, ini Roman, misalnya ukurannya 14. Kita ganti back color dia. Buat transparan juga bisa. Ini juga kita bisa ganti. Nah, kita bisa coba run untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, apabila sudah sesuai dengan yang kita mau, ukuran hurufnya kita bisa cross atau bisa kita sesuaikan lagi. Dan tadi kita rasa ukuran daripada text box-nya kebesaran kita bisa perkecil sedikit atau kita perbesar apabila kekecilan. Begitu kira-kira. Nah, di sini saya akan copy saja ya bagian-bagian daripada ini untuk mempermudah dan mempersingkat waktunya. Saya hapus dulu ini dan saya pastekan di sini. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya. Kita coba run lagi. Nah, sepertinya sudah sesuai ya dengan apa yang kita mau. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pemrogramannya. Bagaimana kita membuat pemrogramannya? Di sini ada view code. Kita bisa klik. Nah, sini langsung pada user form ini kita view code. Sini akan tampil jendela kodenya. Sinilah tempat kita untuk mengisi kode-kode yang kita buat. Atau untuk lebih mudahnya, kita dapat mengklik bagian mana yang akan kita isi kodenya. Misalnya kita ingin mengisi kode pada text box nama ini, kita klik saja 2 kali. Maka dia akan langsung mengarahkan kita ke jendela kode dengan dengan kita mengisi kode untuk text box nama tadi. Sini sudah tersedia private subname underscore change. Oke, untuk kodenya saya akan ambil langsung saja dari sini ya. Kita view code. Kita akan lihat kode pertama. Kita misalnya ingin membuat supaya pada bagian NIM dan juga nilai-nilai itu hanya bisa diisi dengan angka saja. Karena kan seperti yang kita tahu NIM itu adalah angka dan juga nilai ini adalah angka juga, tidak boleh diisi dengan huruf. Kemudian sini pertama kita klik saja, ada 2 klik. Ini private sub name.change. Nah,
untuk mengubah mengatur supaya dia itu hanya bisa diisi dengan angka, change ini harus kita ganti deklarasinya menjadi keypress. Nah, tadi kan sini change, kemudian kita klik deklarasinya sebagai keypress seperti ini. Dia akan tampil private sub yang baru. Tempat kita mengisi codingnya. Kita akan mengisi codingnya pada bagian keypress ini. Nah, jika sudah ada keypress by default ascii as ms forms.return integer. Kita coba praktekkan saja sini kodenya. Nah, untuk membuat supaya textbox itu hanya bisa diisi sebagai angka, kodenya adalah berikut. Select case key ASCII, case 48 to 57.44, case else, message box hanya angka yang bisa dimasukkan. Nah, saya akan jelaskan di sini itu adalah memberikan dua case iterasi pada textbox tadi. Yang pertama case-nya adalah apabila diisi dengan kode ASCII 48 sampai 57 dan juga 44. Apa sih artinya 48 sampai 57 dan 44 ini? Ini adalah kode ASCII. American Standard Code Information. Nah, kita bisa cari di internet apa itu kode ASCII dan juga kode-kodenya. Kita bisa cari di sebarang website saja ya. Nah, ini adalah ASCII-nya. Nilai-nilai ASCII-nya dalam bentuk desimal. Dan juga ada keterangannya. Jadi kode ASCII 0 itu artinya tidak tampak, kode ASCII 1 itu artinya tidak tampak juga, itu start of heading. Begitu juga dengan kode-kode yang lain, sini sudah sangat jelas ya, sampai ada sekitar 183 lebih. Nah, sini kan kita lihat di sini saya menuliskan 48 sampai 57 juga 44. Kita coba cek kode 48 sampai 57 itu apa sih? Nah, kode 48 itu adalah angka 0 sampai 57. 57 itu adalah angka 9. Nah, tadi kan kita ingin membuat supaya textbox-nya itu hanya bisa diisi dengan angka 0. Nah, di sini kode ASCII angka 0 itu 48, angka 149 sampai pada angka 9 itu kodenya 57. Kemudian apa sih 44 ini? 44 ini kita coba lihat lagi. 44 ini adalah koma. Jadi karena nanti nilainya itu bisa jadi koma, maka kita bisa inputnya hanya koma saja. Kita bisa input koma dalam textbox nilai nanti. Kemudian ada case yang kedua, case else. Nah, apabila yang diinput lain daripada kode ASCII ini, yaitu lain daripada huruf dan koma, dia akan tampil message box. Hanya angka yang bisa dimasukkan. Begitu kira-kira. Kita akan coba run untuk mengecek apakah kodenya sudah sesuai pada kode tak dialog ini misalnya. Nah, saya mengisi huruf D itu akan datang peringatan bahwa hanya angka yang bisa dimasukkan. Coba saya isi angka, bisa. Saya isi koma, bisa. Tapi ketika saya klik titik, dia itu akan masuk peringatan lagi. Oke, berarti kodenya sudah berhasil. Kita akan lakukan hal yang sama pada kolom nilai UAS, UTS, dan sebagainya ya. Kita klik dulu, kita ganti deklarasinya sebagai keypress, lalu kita pastikan. Teman-teman bisa lihat sendiri langsung nanti untuk kodenya. Oke, sudah semua ya. Jadi ketika kita mengklik atau mau mengisi NIM dan juga nilai-nilai mahasiswa, kita wajib mengisinya hanya dengan menggunakan angka saja. Nah, di sini kan ada berbagai banyak kode nih. Ada lebih dari satu kode. Untuk memudahkan kita mengingat kodenya atau mengerti kodenya, kita dapat menuliskan komen di atas kode tersebut. Komen itu adalah sebuah
catatan buat kita ataupun nanti orang yang akan membaca kode kita supaya dia itu lebih memahami, lebih gampang memahami apa sih maksud daripada coding-coding yang kita tulis ini. Nah, cara membuat komen daripada coding kita yaitu dengan memulainya menggunakan petik satu seperti ini, lalu kita tulis catatan apa yang akan kita tempatkan pada coding ini. Misalnya saya ingin membuat keterangan bahwa coding yang di bawah ini itu adalah coding untuk mengatur supaya text box-nya hanya bisa diisi dengan angka. Itu saya tulis kode agar text box hanya boleh diisi angka. Oke, jadi untuk komen itu akan berwarna hijau seperti ini ya. Kode. Jadi orang-orang apabila nanti kita ingin mengedit atau mengupdate coding kita ini, ataupun mungkin ada orang lain yang ingin mempelajari coding ini, aplikasi yang kita buat ini nantinya, mereka akan dengan gampang mengetahui arti atau tujuan dari coding ini. Sini saya akan buat juga penutup komennya seperti ini supaya jelas juga sampai mana sih coding untuk mengganti mengatur text box-nya bisa diisi angka. Oke, kemudian kita akan masuk ke coding berikutnya, yaitu coding mahasiswa. Saya langsung copy saja ya dari sini. Nah, pada mahasiswa ini kita ingin mengatur supaya dia itu hanya bisa diisi dengan apa namanya, dengan huruf. Saya paste. Ini saya hapus karena sudah double. Oke, yang ini juga saya hapus. Oke, bunyinya hampir sama ya seperti kita mengatur text box agar hanya bisa diisi sebagai angka tadinya. Nah, di sini private sub itu deklarasinya itu adalah keypress. Kemudian case-nya itu ada case 67 sampai 122. Kita bisa periksa 67. Sini 67 itu 67 65 maaf. Maksudnya 65 itu adalah huruf Latin A, kapital ya, sampai 122. 122 itu adalah huruf Z kecil. Nah, jadi kita bisa mengisinya itu dalam huruf besar maupun huruf kecil. Gitu kira-kira maksud daripada coding ini. Nah, apabila kita mengisi lain daripada huruf, maka akan tampil text box message box seperti tadi. Oke, selanjutnya kita coba run dulu ya. Apakah sudah berhasil? Ini saya coba isi dengan angka dulu. Nah, sini dia sudah tampil peringatannya. Saya coba isi dengan huruf dan dia berhasil, tidak ada masalah. Di kodenya berhasil. Nah, di sini kita akan membuat satu kewajiban daripada kita nantinya untuk apa namanya, mengisi semua textbook data dari mahasiswa ini. Jadi apabila ada salah satu data dari mahasiswa yang tidak diisi, maka dia akan menampilkan peringatan bahwa ada data yang belum diisi ketika kita mengklik tombol input. Artinya kita akan membuat kode di tombol inputnya. Kita klik tombol input. Ini kita pindah saja ya. Dan kita akan paste kodenya tadi. Nah, sini. Oke, kita akan kasih komen dulu. Kode agar seluruh data mahasiswa wajib diisi. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya di sini. If nama tanda kutip kosong dan message box harap isi nama mahasiswa mi.nama set fokus etc. Oke, di sini adalah iterasi jika. Nah, jika nama di sini nama itu adalah text box nama yang telah kita ganti namanya tadi ya. Jika text box nama itu tidak terisi atau isinya kosong, maka akan ketika kita klik tombolnya akan menampilkan sebuah message box. Kotak dialog pesan isinya adalah harap isi nama mahasiswa. Nah, apabila kita klik OK, maka
kursor kita itu akan fokus pada textbox nama tadi. Seperti itu kira-kira penjelasan singkatnya. Jika NIM-nya kosong juga seperti itu. Nah, jika option button 1 kosong, maksudnya jika option button 1 true, maka dia itu aktif sebagai laki-laki. Jika yang lain option buttonnya itu yang kedua yang true, yang diklik, maka option button 2-nya itu yang akan aktif. Jika salah satu dari kedua option button itu tidak ada yang diklik atau tidak ada yang dipilih, maka akan keluar juga message box harap memilih jenis kelamin. Kita coba run kodenya. Saya coba kosongkan semua, kita input. Nah, sini harap isi mahasiswa, nama mahasiswa. Kita coba isi namanya, tapi kita kosongkan NIM-nya. Harap isi nomor induk mahasiswa. Kita isi nomor induknya. Input, tapi kita belum isi jenis kelamin nih. Dia harap isi jenis kelamin. Terus kita klik jenis kelamin, kita klik input, tidak ada lagi message box yang tampil. Artinya data ini sudah diisi semua. Oke, selanjutnya kita akan mengatur posisi sel dari text box-nya. Oke. Kita tetap memasukkan coding untuk posisi selnya di bagian tombol tadi ya, tombol command button 1. Karena ini semua coding ini akan bekerja ketika tombol itu diklik. Ini saya akan berikan sebuah penjelasan ya. Inputkan data ini adalah nama variabel yang kita buat, yaitu nama sebuah fungsi atau variabel yang kita buat sendiri ya. Kita bebas membuatnya sebagai apa, teman-teman bisa gantinya sebagai data atau dim input dan lain-lain. Sheet 1.aktif ini artinya sheet yang aktif daripada coding ini adalah pada sheet 1 karena kita membuatnya di sheet 1. Apabila kita membuatnya pada sheet 2, kita dapat mengisinya ke sheet 2. Begitu kira-kira. Kemudian inputkan data. Nah, inputkan data ini adalah variabel yang telah kita deklarasikan di awal. Inputkan data ini akan aktif pada worksheet function dengan range A sampai A, kemudian ditambah 1. Artinya, inputkan data ini akan mulai terisi di sel A atau kolom A, kemudian bertambah 1 ke kanan. Berarti mulai dari A, nanti kalau seandainya inputkan data kedua itu ada di B, input data 3 ada di C, input data keempat di D, dan seterusnya. Itu kira-kira untuk coding tadi. Oke, lanjutnya kita akan membuat proses input dan juga kalkulasi datanya. Nah, di sini kan nanti data mahasiswa ini kita ingin buat pada kolom A. Karena kita sudah mengatur nama mahasiswanya kolom A, kemudian di kolom B itu NIM, di kolom C jenis kelamin, dan selanjutnya seperti itu. Kita ingin mengatur supaya textbox ini sesuai. Bagaimana codingnya? Adalah sebagai berikut. Nah, oke, saya akan jelaskan. Cells inputkan data 1.value sama dengan nama .value. Artinya, sel yang pertama pada inputkan data di kolom yang pertama, inputkan data ini yang variabel yang telah kita deklarasikan di awal. Nilai daripada sel pertamanya itu adalah nilai dari textbox nama. Jadi apa yang kita isi di textbox nama itu akan ditempatkan pada kolom A. Kemudian pada kolom B akan ditempatkan isi daripada NIM yang kita isi tadi. Kemudian UAS pada kolom berikutnya, kolom 4, kemudian kolom lainnya. Selanjutnya UTS di kolom 5, dan begitu seterusnya sampai kolom 8 nih. Nah, sebelum diisi, nilai-nilai dari mahasiswa itu akan mengalami kalkulasi. Sini kita lihat ada iterasi ini ya. If bla 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 bla. If UAS.value sama dengan 0 or 0, then sel inputkan data.4 value itu sama dengan 0. Artinya, apabila nilai UAS-nya, ya, nilai UAS ini nantinya tidak diisi atau blank, atau nanti diisi dengan angka 0, maka
yang tampil itu di inputkan data 4, artinya di kolom D itu adalah 0. Jadi dia tidak akan tidak akan kosong begitu saja, dia itu akan 0. Secara otomatis dia itu akan menampilkan 0. Tapi apabila selnya itu diisi dengan sesuatu angka, itu akan dihitung dulu was.value dikali 30 per 100. Artinya apabila kita mengisi di sel 4, di sel maaf di text box UAS itu nilainya 100, maka nilai yang ditampilkan pada worksheet tadi akan dikalkulasikan dulu, yaitu 100 dikali 30%. Karena di sini saya mau mengasumsikan bahwa nilai UAS itu adalah 30% dari total nilainya. Begitu kira-kira. Oke, kita akan selanjutnya coba lagi. Oke, maaf sebelumnya kita coba run dulu ya untuk menyesuaikannya. Kita close di sini, kita buka yang kedua. Oke, kita isi namanya lengkap dulu. Checklist. Nah, saya akan coba kosongkan semua nilai dulu ya. Nah, ketika kita mengosongkan semua nilai, dia itu tadi kan saya tidak mengisi angka apapun, dia itu otomatis dia itu menghitungnya sebagai kosong, UAS-nya kosong, UTS-nya kosong, dan yang lainnya juga kosong, begitu. Tapi kalau kita coba isi angka, kita coba isi 100, 100, itu ya. Ini 14 ya. Karena tadi kita coba lihat di sini, ini kehadiran dot value sebagai 14, arti sini 14. Saya mengasumsikan bahwa satu semester itu ada 14 kali pertemuan, jadi kehadiran maksimal itu ada 14 dikali 10% itu. Coba input ya. Nah, di sini nilai UASnya akan tampil 30. Kenapa 30 tadi? Karena kita mengasumsikan bahwa nilai UAS itu 30% dari total nilai. Jadi di sini nilainya 100, yang ditampilkan di sini 30. Begitu juga dengan UTS di sini 100, sini UTS 30, tugas di sini 100, sini 15 dan sebagainya. Itu kira-kira. Kita akan lanjut codingnya ya. Oke, kita akan menginput jenis kelamin di sini. Karena tadi kita belum input jenis kelamin ke dalam ke dalam ini jenis kelaminnya masih kosong ya, ke dalam worksheetnya belum kita input. Kita akan masukkan coding untuk menginput jenis kelaminnya. Kita klik tombol inputnya, masukkan di sini saja. Nah, iterasi agar option button wajib diklik salah satu saja. Gitu. Saya akan jelaskan di sini ya. Ada pilihan if option button 1 kalau dia true, berarti kalau dia diklik maka sel C yang bukan data 3, artinya di kolom C nilainya itu akan jadi laki-laki. Kalau option button 2 nilainya akan jadi perempuan. Kita coba run, namanya Andika lagi ya. Kita coba klik yang laki-laki ya. Oke, sini sudah laki-laki. Kita coba perempuan. Nah, sini kan kita klik sini laki-laki, itu klik perempuan, maka otomatis yang laki-laki itu akan nonaktif karena sudah kita berikan coding di awal tadi. Coba input, itu akan jadi perempuan. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kalkulasi total nilai. Oke, untuk total nilai pada kolom total ini, saya ingin menjumlahkan total daripada nilai-nilai di sini yang telah dihitung tadi. Kita masukkan saja di sini. Saya jelaskan total nilai, ini variabel bebas yang kita deklarasikan. Kemudian saya akan membuat sebuah perhitungan matematika sederhananya, itu ya dijumlahkan saja. Inputkan data 4, 5, sampai inputkan data 9. Nah, inputkan data 4 kita periksa. Berarti mulai dari nilai UAS sampai 9 itu berarti nanti kehadirannya diinputkan terus itu. Coba run dulu. Sini saya akan jika kita buat misalnya 100 semua ya.
Oke, ini sudah sesuai ya. Jumlah daripada nilai daripada total ini adalah hasil penjumlahan dari nilai-nilai yang ada di sini. Totalnya adalah 100. Oke, lanjut kita ikan coding berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan grade berdasarkan total nilai yang diperoleh ya. Jadi kita mau setelah nanti total nilainya ini terhitung, kita mau ada grade-nya, apakah nilainya A, B+, B, dan sebagainya. Oke, untuk codingnya kita lihat di sini. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Total dim get a single dim total penjualan. Nah, sini saya ganti sebagai total nilai. Maaf ya, ini saya bisa ganti sebagai total nilai saja. Ini dia itu sebagai ini ya. Kita hitung lagi total nilainya. Kemudian kita bisa memberikan iterasi di sini ya. Jika total nilainya lebih besar dari 80, maka pada kolom grade tadi yaitu input data 10 itu hasilnya adalah A. Jika yang lain dia itu di antara 75 sampai 80 B+, begitu juga dengan yang lain nih. Sampai pada akhirnya jika dia lebih kecil atau sama dengan 50, dia dapat E. Kita coba run dulu. Kita buka book. Kita coba. Kita kasih nilai 0 semua. Oke, itu hasilnya totalnya 0 dengan grade E. Coba kasih 100 semua. Oke, dia nilainya 100 dengan grade A. Kita coba kasih 90. 75 misalnya. 75. Kalau kehadiran juga 12, kita input. Itu akan C+ ya. Berarti codingnya sudah jalan, sudah sesuai. Oke, untuk yang terakhir, yang berikutnya maksud saya yaitu kita ingin mengosongkan semua textbox. Ketika sudah input itu akan kosong ya. Maksudnya ketika dimulai, ketika textboxnya dibuka itu akan kosong, tidak berisi bersih. Begitu kira-kira. Jadi misalnya kita ingin kasih caption di sini, mana caption? Misalnya nanti ada caption yang terisi di sini, ketika ini di run, maka caption itu akan hilang dan textboxnya akan kosong. Kemudian kita ingin supaya ketika kita selesai menginput satu nama data dari satu mahasiswa, itu akan datang sebuah message box bahwa dia itu sudah terisi, data kita itu sudah direkam. Apakah kita ingin menambahkan data baru? Kemudian pada message box-nya akan ada dua pilihan ya, antara ya atau tidak. Kalau kita mau VB yes, maka namanya tadi semua tekstur itu akan kena reset. Tapi kalau kita pilih no, maka form kita itu akan di close. Kita coba run ya. Kita akan coba cek apakah codingnya sudah tepat. Kita masih isi nama mahasiswanya dulu. Kita klik, kita input. Ada kesalahan sepertinya. Oh ini kesalahan sepertinya. Oke, sini ensapnya ada dua ya. Kita hapus saja salah satu ensapnya ini. Oke, kita coba run lagi. Kita coba input. Oke, akan tampil sepertinya. Data telah direkam, apakah ingin menambahkan data baru? Kita coba yes, maka dia ini akan kosong. Kita coba isi lagi ulang. Kita input, nah, akan tampil seperti ini. Kita coba klik no, maka formnya akan tertutup. Oke, begitulah kira-kira coding untuk form 1 ya.
untuk user form, untuk tombol input. Nah, sini kan ada tombol keluar. Kita ingin mengatur supaya ketika kita klik tombol keluarnya, maka formnya akan tertutup. Kita klik saja. Nah, privacy command 2, command button 2 klik. Kita bisa klik itu unload ini. Oke. Putaran lagi. Keluar. Nah, dia tertutup. Itu kira-kira. Oke, gitu kira-kira untuk formnya sudah selesai kita buat. Nah, di sini kan kita belum bisa memanggil user form tadi. Secara langsung kita harus ke Visual Basic, kemudian kita klik tombol Run. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tombol dengan fungsi untuk memanggil atau menampilkan user form tadi. Kita bisa menambahkannya mulai dari bisa dari tab developer, kemudian di insert ini kita bisa tambahkan button seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuatnya dari tab insert, yaitu save. Kemudian kita pilih satu ini, salah satu apa namanya tombol. Nah, oke, saya akan memberikan buat contoh yang berbeda ya. Satu menggunakan tombol yang dari tab developer dan juga satu yang dari tab insert. Kita bisa setting ini untuk mengedit tombol ini, kita bisa klik kanan, kemudian edit text, kita buat isi data, isi nilai misalnya. Kalau di sini kita tinggal buat isi nilai juga. Oke, kita bisa atur align-nya dulu di sini dengan ukurannya. Oke. Nah, sini akan saya tunjukkan perbedaan codingnya. Kalau kita ingin menggunakan tombol dari tab developer ini yang saya masukkan dari tab insert ini, kita harus ke Visual Basic. Kemudian pada VBA project ini kita buat sebuah modul, yaitu tab insert kemudian modul. Kita buat ini sub buka kita pakai huruf beda saja, sub buka form, buka kurung tutup kurung, kita enter, kemudian kita masukkan codingnya, yaitu adalah user form 1.show. Nah, begini kira-kira codingnya. Kita coba. Nah, caranya kita akan assign makro, klik kanan, kita assign makro, kita masukkan saja buka user form tadi. Itu juga dengan yang ini, kita assign makro, lalu kita klik makro yang kita buat tadi. Nah, kita klik, maka user formnya akan muncul. Itu juga dengan yang ini, user formnya muncul. Itu kira-kira. Kita bisa mengeditnya ya di sini. Misalnya kita ganti fontnya sebagai Times New Roman. Ingin bold ukuran 12 14 misalnya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Juga ini kita bisa edit juga yang lain ya, untuk fillnya, outline dan lain-lain. Baiklah, kemudian kita akan menyimpan file atau program makro yang telah kita buat sebagai file makro. Caranya adalah kita pergi ke tab file, klik save as, tentukan lokasi di mana kita akan menempatkan dokumen kita. Kemudian untuk jenis filenya kita pilih Excel Macro Enable Workbook. Nah, dengan kita memilih file jenis ini, maka akan memungkinkan kita untuk menggunakan makro yang telah kita buat apabila kita membuka dokumen tadi. Lalu kita klik OK, kita klik Save. Maka file kita telah disimpan sebagai file makro. Oke, begitulah kira-kira tutorial cara penggunaan atau pemanfaatan makro Excel dengan memanfaatkan user form.
Jadi teman-teman dapat mengembangkan contoh ini dengan lebih luas lagi. Akhir kata saya ucapkan semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih.